rasa takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Abu Bakar radhiyallahu anhum adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain anbiya. Keyakinannya demikian tinggi sehingga Rasulullah SAW sendiri telah memberi kabar gembira bahwa ia akan menjadi pemimpin satu jemaah di surga kelak. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Nabi SAW bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Walaupun demikian, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru berkata, seandainya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, seandainya aku menjadi rumput yang akan dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, seandainya aku hanya menjadi rambut seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah taman, sedangkan di dekatnya ada seekor hewan yang sedang duduk. Sambil menarik nafas dingin, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai, alangkah nikmat hidupmu. Kamu makan, minum, dan berkeliaran di bawah pepohonan. Tetapi di akhirat kelak tidak ada hisab bagimu. Andaikan aku Abu Bakar menjadi sepertimu. Tarikul Khulafa. Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dengan Abu Bakar. Dia telah berbicara kasar kepadaku, tetapi aku diamkan saja. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sehingga menjadi balasan bagiku. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya. Jika tidak, akan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu, beberapa orang Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang memulainya dan ia sendiri yang mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Kataku, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar. Jika ia marah, Rasulullah SAW, kekasih Allah, tentu akan marah padaku, dan murka beliau adalah murka Allah. Jika demikian, siapakah yang dapat menyelamatkan kehancuran Rabi'ah? Lalu aku pergi menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Sabda beliau, baik, benar kamu tidak membalas dan tidak menjawabnya, tetapi sebaiknya kamu berkata, semoga Allah memaafkanmu wahai Abu Bakar. Inilah keteladanan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut akan balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang meminta dibalas, lalu mengadukannya kepada Nabi SAW agar Rabi'ah radhiyallahu anhu membalas perbuatannya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Kisah rasa takut Umar radhiyallahu anhu. Kadangkala Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang kayu dan berkata, seandainya aku menjadi batang kayu ini. Terkadang ia berkata, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Suatu ketika saat ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan berkata, si fulan telah menzalimiku, engkau hendaknya menuntut balas untukku. Umar radhiyallahu anhu segera mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, ketika aku sediakan waktuku untukmu, kamu tidak datang. Sekarang aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang dan memintaku untuk menuntut balas. Orang itu pun pergi. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah datang, Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, balaslah aku. Jawab orang itu, aku telah memaafkanmu karena Allah. Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, lalu Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah memuliakanmu. Dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia.
Sekarang telah datang seorang laki-laki yang mengadukan nasibnya dan berkata, aku telah dizalimi, balaskanlah untukku. Tetapi kamu telah memukulnya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-mu? Lama sekali Umar menghukumi dirinya sendiri. Usudul Gabah. Pelayan Umar radhiyallahu anhu, Aslam radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersama Umar pergi ke Harra, salah satu kota dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di atas gunung. Umar radhiyallahu anhu berkata, itu mungkin kafilah yang kemalaman yang tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita lihat keadaan mereka, bagaimana penjagaan malamnya. Setibanya di sana, tampak seorang wanita dengan beberapa anak kecil menangis di sekelilingnya. Wanita itu sedang merebus air dalam kuali di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, mengapa anak-anak ini menangis? Jawab wanita itu, mereka kelaparan. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang sedang engkau masak dalam panci itu? Jawabnya, panci ini berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka senang dengan menyangka aku sedang memasak makanan untuk mereka, sehingga mereka tertidur. Semoga Allah menghukum Amirul Mukminin Umar yang tak mau tahu kesusahanku ini. Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu? Jawabnya, ia pemimpin kami, tetapi tidak memperhatikan keadaan kami. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, lalu Umar radhiyallahu anhu mengajakku kembali ke Madinah. Ia pun mengeluarkan sekarung gandum, kurma, minyak lemak, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku. Aku menjawab, biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin. Sahut Umar radhiyallahu anhu, tidak, letakkan saja di pundakku. 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Tidak, aku sendiri yang akan memikulnya, dan aku yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Aku pun terpaksa meletakkan karung di bahunya. Lalu ia bawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit lemak, ditambah kurma, lalu diaduk dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam radhiyallahu anhu bercerita, kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak sampai matang, lalu ia sendiri menghidangkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Selesai makan, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Seharusnya engkau lebih berhak menjadi kafilah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau menjumpai kafilah, engkau akan menjumpaiku di sana. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meletakkan kedua tangannya di bawah dan duduk di atas tanah. Beberapa saat kemudian ia meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Aslam radhiyallahu anhu, aku tadi duduk di situ karena aku telah melihat mereka menangis dan hatiku ingin duduk sebentar menyaksikan mereka tertawa. Asyarul Masyahir. Dalam sholat subuhnya, Umar radhiyallahu anhu selalu membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Kadangkala ia membaca surat Al-Kahfi, Toha, dan surat lainnya sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa syaf ke belakang. Suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam subuhnya. Ketika sampai di ayat Quran surat Yusuf 86, ia menangis terisak-isak sampai tidak terdengar suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga terjatuh dan sakit. Inilah keteladanan rasa takut seseorang kepada Allah yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja. Adakah hari ini seorang raja, pejabat, atau pemimpin biasa yang memiliki tanggung jawab dan kasih sayang terhadap rakyatnya sedemikian rupa seperti Umar radhiyallahu anhu?